Selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News bersama saya Firda Ananda. Siang ini kan kami sajikan informasi terkini dan menarik untuk Anda yang dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, saudara. Pertemuan Damin dengan Nur Afiah, putri bungsunya 5 tahun silam, ternyata adalah pertemuan terakhirnya. Kala itu Nur Afiah mudik ke Bulukumba membawa cucunya bernama Al-Hajarul Aswad 5 tahun. Nur Afiah meninggal usai dibunuh di apartemen Amber Tower, Lido Avenue, Penampang, Malaysia. Pelakunya tak lain adalah majikannya sendiri, ex-finalis MasterChef Malaysia Etika Siti Nurasikin maksud kami, 33 tahun, dan suaminya Muhammad Amri Yunus 40 tahun. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur, ada Firky Arisandi di sana. Halo Firky. Ya, halo, Firda. Firky, bisa Anda informasikan kapan keluarga ini mengetahui bahwa Nur Afiah ini meninggal karena dibunuh, bukan? Baik, Firda. Jadi dapat kami laporkan bahwa kasus dugaan pembunuhan terhadap ART di Malaysia ini menjadi perhatian di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, bahkan di Indonesia saat ini, itu karena terduga pelaku pembunuhan ini adalah tak lain merupakan majikannya sendiri, yang merupakan ex-finalis MasterChef Malaysia. Jadi keluarga awalnya hanya mengira bahwa Nur Afiah ini meninggal akibat penyakit yang dideritanya, karena berdasarkan info dari pihak keluarga, Nur Afiah memang memiliki riwayat penyakit asma. Jadi penyebab kematiannya dikira hanya dari penyakit tersebut. Namun sejak menerima kabar kematian Nur Afiah pada tanggal 10 Desember 2021, kemudian masuk info lagi dari saudaranya bahwa ternyata Nur Afiah bukan meninggal karena riwayat penyakitnya, namun dikarenakan dibunuh oleh majikannya. Firky, mungkin bisa Anda informasikan kapan terakhir kali Nur Afiah ini menghubungi kerabat di Bulukumba? Ya, jadi berdasarkan keterangan saudaranya bernama Usdar, Nur Afiah ini rutin melakukan komunikasi dengan keluarganya di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Terakhir itu dia menelpon saudaranya untuk menanyakan kabar anak dan ayahnya di Kabupaten Bulukumba itu sekitar sepekan sebelum kabar kematian Nur Afiah diterima oleh pihak keluarga di Kabupaten Bulukumba, Firda. Apa harapan dari pihak keluarga di Bulukumba saat ini dengan kematian dari Nur Afiah ini? Ya, baik. Jadi pihak keluarga sebenarnya berharap Nur Afiah ini bisa dimakamkan di tanah leluhurnya di Kabupaten Bulukumba. Namun jika tidak memungkinkan, pihak keluarga hanya meminta agar pelaku dari pembunuhan ini diberikan hukuman yang setimpal, Firda. Jadi keluarga meminta hukuman yang setimpal diberikan kepada terdakwa dalam kasus ini. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Timur, Firky Arisandi, atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Firky juga sudah menghimpun keterangan dari Usdar, kakak korban. Berikut liputannya untuk Anda. Ini kejadiannya kapan sebenarnya, Pak? Informasi kita dapat, Pak, ini anunya. Tanggal 10 kalau saya nggak salah. Tanggal 10 Desember. Ya. Informasinya kita tahu ya, bahwa Nur Afiah meninggal. Ya. Dan informasi terakhir, Pak, terduga pembunuhnya apakah sudah ditangkap, Pak, di sana atau bagaimana? Sudah ditangkap. Sudah ditangkap. Ya. Sudah diproses. Dan keluarga berharap ini diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, Pak, ya? Iya, iya. Upaya yang dilakukan pihak keluarga sendiri, Pak, apa-apa saja, Pak? Upaya kalau bisa sih dipulangkan kan, kalau bisa. Iya. Kalau upaya dari keluarga sendiri kan? Apanya? Upayanya keluarga untuk memulakan jenazah gitu. Ya kalau bisa dipulangkan. Sudah ada komunikasi ke sana, Pak, untuk permintaan? Belum ada. Tapi sudah. Kita beralih ke Jawa Tengah, saudara. Nasib nahas dialami rombongan wisatawan asal Desa Pusponegoro, Kecamatan Musuk, Boyolali saat berwisata ke muara Sungai Serang, Pantai Gelagah, Temon, Kulon Progo, Yogyakarta. Ada 4 warga desa Pusponegoro yang hanyut pada Rabu 5 Januari sore.
2 orang selamat, 1 meninggal dunia, dan 1 korban masih dalam pencarian. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Solo, ada Tri Widodo di sana. Halo Tri Widodo. Halo Firda dan Tribuners dimanapun Anda berada. Tri Widodo, bisa Anda informasikan bagaimana untuk kronologi hilangnya, hanyutnya 5 orang ini? Iya, dapat saya informasikan dari Boyolali bahwasanya rombongan wisatawan yang yang terdiri dari 15 orang yang berasal dari Dukuh Jelebong, Desa Pusparenggo, Kecamatan Muso, Kabupaten Boyolali, ini pada kemarin Rabu tanggal 5 Januari melakukan kegiatan wisata di Pantai Glagah, Kulon Progo, Yogyakarta. Nah, saat itu 4 dari 15 rombongan ini menyeberang ke sebuah muara atau sebuah delta di sungai, tempat pertemuan arus antara arus sungai dan laut selatan. Nah, saat akan kembali sekitar pukul 5, keempat orang ini ternyata air di pertemuan arus tersebut sudah tinggi dan arusnya cukup deras, sehingga keempat korban atau keempat warga ini terhanyut. Akibat terhanyut 2 orang dinyatakan selamat dan 1 ditemukan dalam kondisi meninggal, dan serta 1-nya lagi dalam upaya pencarian. Namun 1 korban yang dalam upaya pencarian tersebut, baru saja saya mendapat info jika korban sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, Firda. Tri Widodo, bisa Anda informasikan bagaimana kondisi dari korban yang selamat saat ini? Iya, 2 orang dari 4 korban hanyut di Pantai Glagah ini saat ditemukan dalam kondisi selamat, namun saat itu kondisinya kurang begitu baik. Setelah ditenangkan di rumah sakit, keduanya berhasil sembuh. Sedangkan yang 1 ditemukan kemarin sesaat setelah kejadian dalam kondisi meninggal, dan yang 1 korban yakni berinisial R ini baru saja ditemukan. Dia merupakan seorang adik perempuan yang berusia 9 tahun. Berarti saat ini 4 korban sudah ditemukan begitu. Bagaimana kemudian kesaksian dari para korban selamat ini, Tri Widodo? Ya, saya tadi sempat mendatangi rumah duka yang berada di Dukuh Jelebong, Desa Pusparenggo, Kecamatan Boyolali, dan menanyai kepada salah satu rombongan, yakni Pak D-nya yang bernama Sutarjo, di mana saat kejadian dia tidak melihat secara pasti, namun berdasarkan informasi dari sanak keluarganya, saat itu keempat korban ini yang merupakan adik dan keponakannya tersebut mau kembali ke tepi atau kembali ke tempat kumpul, di mana saat itu keempatnya itu menyeberang ke sebuah sebuah delta sungai atau pertemuan arus di antara Sungai Serang dan Pantai Glagah itu. Nah, saat kembali air tiba-tiba saat itu sudah pasang dan arus air sudah cukup deras, sehingga mereka terhanyut ke dalam air laut. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Solo, Tri Widodo, atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Tri juga sudah menghibur keterangan dari Pak D korban bernama Sunarjo. Berikut liputannya untuk Anda. Terus makin ke dalam, terus ada ombaknya tinggi, arus baliknya dia nggak kuat nahan, masuk gitu, nggak bisa balik. Yang nggak bisa renang nggak bisa balik, terus yang bisa renang bisa balik. Bisa renang itu ponakan 1 itu, siapa itu ponakan dari pihak istri itu, terus sama Pak Ismati sendiri yang bisa renang. Ismati sendiri bisa renang. Pak itu masuk ke pantainya itu berempat atau masuk pantainya itu sebenarnya yang di pinggir-pinggir itu semua masuk, tapi kan di pinggir-pinggir akan ada anak kecilnya, itu nggak masalah ya. Terus yang masuk agak ke dalam itu ya 4 orang itu. Musibah banjir bandang melanda Aceh Tenggara pada sejak Selasa 4 Januari malam hingga Rabu 5 Januari di 5 kecamatan di Kabupaten Aceh Tenggara.
Sebanyak 7 sekolah tingkat sekolah dasar diliburkan akibat ruangan belajar tergenang air dan juga berlumpur. Adapun ketujuh sekolah yang diliburkan yakni SDN 1 Kuning, SDN 2 Kuning, SDN Pendingin, SDN Kuta Buluh, SDN 2 Lawe Hijau, SDN Mahasingkil, dan SDIT Islamic Center Darussalam. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Serami News Indonesia, ada Asnawi Lui di sana. Halo Asnawi. Halo. Ya, halo rekan Asnawi, bisa Anda informasikan apa sebenarnya penyebab terjadinya banjir bandang di Aceh Tenggara ini? Ya, banjir bandang yang terjadi di Aceh Tenggara yang terjadi pada Selasa malam dini hari menyebabkan ratusan rumah terendam banjir di 5 kecamatan. Maraknya perambahan hutan atau illegal logging, pengalihan fungsi lahan di Aceh Tenggara. Selain itu juga, Firda, dampak daripada banjir bandang ini juga akibat tidak tertibnya pengambilan galian C yang ada di das Sungai Alas, Daibulan, dan sungai lainnya, Firda. Mas Nawi, apakah aktivitas belajar terhadap 7 sekolah yang tadi saya sebutkan ini sudah normal begitu saat ini? Untuk saat ini kita baru dapat laporan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Tenggara, Pak Saputra SPD MSI. Untuk saat ini aktivitas belum normal, Firda, karena pihak BPBD bersama guru sedang melakukan pembersihan terhadap ruang belajar dan areal parkir dan halaman sekolah yang masih berlumpur, Firda. Kemungkinan aktivitas belajar mengajar di 7 sekolah akan normal kembali pada hari Jumat esok lusa. Berarti saat ini masih menunggu untuk membersihkan sarana dan prasarana sekolah di sana. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Serami News Indonesia, Asnawi Lui, atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners Asnawi juga sudah menghimpun keterangan dari Kabid GTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Tenggara, Safrizal. Berikut liputannya untuk Anda. Mengenai sekolah ini, kabarnya ada terdampak banjir semalam, Pak. Berapa jumlah sekolah yang terdampak banjir? Ya, di sini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, saya mewakili dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Alhamdulillah sudah turun beberapa jam tadi pagi informasi dari UPDD masing-masing. Bahwasanya ada 7 sekolah yang terdampak banjir di wilayah UPDD Bambang, yang dimana yaitu salah satunya SD Kuning, SD 1 Kuning, SD 2 Lawe Hijau, SD 2 Kuning, SD Mahasingkil, SD Kuta Buluh, SD Terma Bintang, dan SD Islamic Center Darussalam yang cukup parah karena sekolah itu dibangun dari papan. Mungkin arus air itu langsung ke sekolah yang bersangkutan sehingga satu kelas itu hancur. Anak-anak apakah saat ini sekolah atau diliburkan? Sesuai dengan instruksi dan keadaan situasi, kami mengambil keputusan untuk meliburkan saat karena tidak memungkinkan siswa kita sekolah karena lumpurnya sampai 30 cm dan airnya pun masih deras sampai jam 10 tadi. Saat ini gimana evakuasi ataupun kebersihan sekolah? Alhamdulillah kita sudah dibantu oleh Kalista BPBD. Terima kasih kami ucapkan sebelumnya untuk menyiram, membersihkan serta bergotong royong membersihkan salah satunya SD Piding, SD 2 Hijau yang cukup parah lapangannya dampak dari banjir termasuk lumpurnya. Nama Bapak siapa? Ya, saya Safrizal, Kabid GTK dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Petugas Polsek Lembah Abang berhasil mengamankan 2 pencuri ambulans Puskesmas Sindang Laut. Bahkan petugas pun menghadiahi timah panas kepada maling tersebut karena berusaha melawan saat hendak diamankan. Kapolsek Lembah Abang AKBP Sentosa Sembiring mengatakan kedua pelaku berinisial GAS warga Kota Cirebon dan RA warga Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Cirebon, ada Ahmad Imam Bayhaki di sana. Halo Imam, selamat siang. Ya, halo Firda, selamat siang. Imam, bisa Anda informasikan bagaimana untuk kronologi pencurian ambulans Puskesmas Sindang Laut ini? Ya, aksi pencurian ambulans Puskesmas Sindang Laut ini terjadi pada
Jumat 31 Desember 2021 kira-kira pukul 3 dini hari. Aksi tersebut dilakukan oleh dua pelaku yang berinisial DAS dan RA. Namun dari hasil pemeriksaan sementara ternyata kedua pelaku ini sempat mendatangi Puskesmas Sindang Laut pada beberapa waktu sebelum aksinya, dan mereka berpura-pura mendatangi Ponet dan bertanya tentang resep obat kepada salah satu petugas Puskesmas Sindang Laut. Saat itu mereka berbagi tugas untuk mengalihkan perhatian petugas Puskesmas Sindang Laut, dan pelaku lainnya mengambil kunci yang disimpan di lemari di ruangan Puskesmas Sindang Laut. Kemudian pada Jumat 31 Desember 2021 mereka datang lagi ke Puskesmas, kemudian mencuri ambulan yang tengah diparkir di garasi Puskesmas Sindang Laut. Demikian, Firda. Imam, bisa Anda informasikan kapan dan di mana polisi ini menangkap dua pencuri ambulans tersebut? Ya, polisi berhasil mengungkap bahwa pada beberapa hari atau tepatnya hari Minggu 2 Januari 2022, ambulan yang dicuri oleh dua pelaku ditinggalkan begitu saja di Jalan Yos Sudarso, Kota Cirebon. Saat itu mobil tersebut sudah dipreteli sehingga tidak lagi terlihat sebagai mobil ambulan. Bahkan tulisan ambulan yang berada di sisi kiri dan kanannya juga sudah diamplas sehingga terlihat polos. Dan dari temuan mobil tersebut, petugas berhasil mendapat petunjuk mengenai keberadaan dua pelaku dan menangkapnya di wilayah Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon pada Senin 3 Januari 2022. Kemudian saat diamankan, para pelaku juga berusaha melawan petugas sehingga petugas Polsek Lemah Abang melakukan tindakan tegas dan terukur dan menembak kaki kanan dari dua pelaku. Saat ini pelaku sudah diamankan di Polsek Lemah Abang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Imam, kemudian apa tindakan selanjutnya dari pihak kepolisian sendiri dalam kasus pencurian ambulans Puskesmas Sindang Laut ini? Ya, saat ini polisi masih mencari barang-barang atau peralatan medis yang semula berada di mobil ambulan tersebut. Namun saat para pelaku diamankan, alat-alat tersebut sudah tidak ada. Saat ini polisi baru menyita alat-alat medis berupa tabung oksigen dan rotator ambulan yang sebelumnya terpasang namun sudah dilepas pelaku. Beberapa peralatan medis yang tersimpan di mobil ambulan seperti ranjang pasien atau tandu pasien dan tas penyimpanan peralatan medis juga belum ditemukan. Saat ini polisi masih mencari peralatan medis yang semula terdapat di mobil ambulan dan saat ini belum ditemukan. Kemudian dari petugas kepolisian juga mengakui bahwa tidak menutup kemungkinan adanya penambahan jumlah tersangka dalam kasus tersebut. Namun dari kepolisian memastikan mereka akan mengungkap kasus tersebut hingga tuntas. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Cirebon Ahmad Imam Baihaqi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribuners, Imam juga sudah menghimpun keterangan dari Kapolsek Lemah Abang AKBP Sentosa Sembiring terkait hal ini. Berikut liputannya untuk Anda. Pencurian mobil, satu buah mobil APV, di mana mobil tersebut milik Puskesmas Sindang Laut, yang mana mobil tersebut sehari-harinya digunakan untuk penanganan COVID-19. Kronologisnya, kedua tersangka berpura-pura menanyakan resep. Namun
tujuannya sebenarnya untuk mengambil mobil. Akhirnya dengan mencoba mengalihkan perhatian daripada karyawan puskesmas, ya, dia mengambil kunci mobil tersebut, kemudian dia ambil mobil yang ada di garasi, bawa pergi. Beberapa hari kemudian mobil tersebut kita temukan di kota Cirebon, dan kita berhasil mengungkap para tersangka ini. Pelaku tidak hanya mengambil mobil tersebut, tetapi sudah berupaya menghilangkan ciri-ciri dari kendaraan tersebut dan membongkar alat-alat yang ada pada mobil puskesmas tersebut. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sidang perkara kasus suap izin parkir di Pasar Keranggot, Kota Cilegon digelar pada Rabu 5 Januari. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Serang itu beragendakan pembacaan amar putusan. Vonis hakim yang diberikan kepada terdakwa lebih ringan dibandingkan tuntutan dari jaksa penuntut umum atau JPU. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Banten. Ada Ahmad Tajudin di sana. Halo Tajudin. Halo rekan Firda dan Tribuners. Tajudin, bisa Anda informasikan, bisa menjelaskan mengenai vonis yang diberikan kepada dari majelis hakim kepada terdakwa ex Kepala Dinas Perhubungan Cilegon, berapa hukuman yang diberikan kepada terdakwa ini? Baik Firda, sidang perkara kasus suap izin parkir di Pasar Keranggot, Kota Cilegon telah digelar pada hari Rabu kemarin pada 5 Januari 2022, di mana dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Serang itu beragendakan pembacaan amar putusan. Pada amar putusannya sendiri, Ketua Majelis Hakim memvonis Uteng Dede Effendi sebagai ex Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon dengan pidana 2 tahun penjara dan juga denda 50 juta rupiah, di mana dengan ketentuan apabila tidak bisa membayar, maka pidana penjara selama 3 tahun. Firda. Oke, kemudian Tajudin, bisa Anda jelaskan mungkin mengenai kasus yang menimpa ex Kepala Dishub Cilegon ini sehingga ia bisa dijerat kasus hukum? Baik, untuk ex Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon sendiri didakwa lantaran terjerat dalam kasus tindak pidana korupsi, kasus suap izin parkir di Pasar Keranggot Kota Cilegon, di mana terdakwa Uteng diduga telah menerima suap sebesar 530 juta dari PT Hartanto Arafah dan juga PT Damar Aji Mufidah Jaya, di mana dalam putusannya sendiri Ketua Majelis Hakim menilai bahwa Uteng secara sah dan meyakinkan telah melanggar pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Firda. Tajudin, setelah divonis begitu, apa langkah yang selanjutnya diambil oleh terdakwa sendiri? Apakah memang menerima putusan tersebut atau akan mengajukan banding? Baik, untuk terdakwa sendiri bahwa saat persidangan tidak melakukan banding, di mana pihak terdakwa dan juga pihak kuasa hukum telah menerima putusan dari majelis hakim, di mana terdakwa merasa cukup puas dengan proses yang ada. Kemudian untuk perlu diketahui bahwa vonis yang diputuskan oleh majelis hakim itu lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan dari jaksa penuntut umum, di mana di sebelumnya bahwa JPU menuntut Uteng agar dipidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan penjara. Namun untuk putusannya sendiri dari amar putusan yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim, di mana Uteng didakwa hanya 2 tahun penjara dan juga denda 50 juta rupiah, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Banten Ahmad Tajudin atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, seusai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya.
Jadi kalau saya jadi tangga, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolga ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolga ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin itu kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolga ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Seorang pria yang bekerja sebagai buruh lepas berinisial LE, 47 tahun, terpaksa harus dijemput personel Polsek Balikpapan Utara akibat tindak pidana asusilanya. Yang disangka telah menyetubuhi adik kandungnya sendiri yang berinisial SA, 14 tahun, yang masih menginjak kelas 6 sekolah dasar.
Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltim, ada Muhammad Zain. Halo Zain. Halo Firda. Zain, bisa Anda informasikan bagaimana untuk pelaku ini melancarkan aksi asusilanya tersebut? Baik, bisa disampaikan bahwa untuk aksi asusila yang dilakukan oleh tersangka ini dilakukan pada dini hari ketika keluarga yang lain ini sedang tertidur. Nah, ini dilakukan kurang lebih pada pukul 3 dini hari. Kemudian di saat korban ini sedang tertidur di ruang tamu, si tersangka sendiri ini merasa terhasut seperti itu dengan pikirannya sendiri, kemudian melakukan pencabulan atau asusila terhadap adik kandungnya sendiri dengan indikasi pemaksaan seperti itu. Zain, bagaimana untuk pengakuan dari pelaku sendiri saat sudah ditangkap oleh pihak kepolisian di sana? Baik, dari pengakuan tersangka sendiri ini sudah dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu pada tahun kemarin, di tahun 2021 pada bulan Mei sebanyak 2 kali, yaitu di rumah, dan dia mengaku bahwa dia sudah melakukan itu dengan cara melakukan pemaksaan terhadap adik kandungnya sendiri. Kemudian setelah adik kandungnya ini mau seperti itu, dari tersangka ini melakukan tindak asusila itu. Dan setelahnya ini dia bisa melakukan itu selama 2 kali ketika orang-orang di rumah ini sudah tertidur lelap seperti itu. Mungkin bisa Anda informasikan, Zain, bagaimana aksi dari pelaku ini bisa terungkap? Baik, ini terungkap ketika si korban ini mengadukan kepada orang tua mereka tepat di malam pergantian tahun di tahun 2022 ini. Jadi pada hari terakhir pada tanggal 31 Desember 2021, korban mengadukan kepada orang tuanya. Kemudian dari orang tua korban, maksud saya, ini. Halo rekan Zain. Tara sendiri mengamankan tersangka tanpa perlawanan, dan untuk selanjutnya pihak kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Seperti itu, gitu. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Kaltim Muhammad Zain atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners Zain juga sudah menghimpun keterangan dari Kapolsek Balikpapan Utara, Kompol Danang Aris Susanto. Berikut liputannya untuk Anda. Tindak pidana penyetubuhan dan mencabuli adik kandung yang masih di bawah umur. Ini umurnya kurang lebih 14 tahun yang bersangkutan. Kemudian perkara cabul ini dilakukan terhadap adik kandung yang masih di bawah umur. Kejadiannya pada hari Sabtu ya, pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekitar pukul 3 subuh kejadiannya. Ini yang pertama. Kemudian diulangi lagi pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021, kurang lebih jamnya hampir sama, jam 3 juga ya. Ini kejadiannya di Jalan Pulau Balang itu kilometer 13 sana ya. RT 48 Kelurahan Karangjuang, Kecamatan Balikpapan. 5 bencana besar di Malinau periode awal hingga akhir tahun 2021 didominasi banjir dan kebakaran. Hasil evaluasi pemerintah daerah Malinau dan BPBD, ada 4 jenis bencana di Malinau, diantaranya yakni banjir, kebakaran dan karhutla puting beliung, dan juga tanah longsor. Di antara 4 jenis bencana tersebut, 2 diantaranya dikategorikan sebagai jenis bencana paling rawan, yakni banjir dan kebakaran. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Kaltara, ada Muhammad Supri. Halo Supri. Halo rekan Firda.
Supri, bisa Anda informasikan bagaimana perbandingan intensitas bencana di Malinau sepanjang tahun kemarin? Baik, rekan Firda dan Tribuners, seperti yang tadi telah dibahasakan sebelumnya bahwa yang paling rawan di Kabupaten Malinau ada dua jenis bencana. Satu adalah musibah kebakaran, dan yang kedua adalah bencana alam banjir. Untuk data sendiri, ada 4 jenis bencana yang umumnya rawan terjadi di Kabupaten Malinau, yaitu banjir menduduki urutan pertama, kemudian urutan kedua kebakaran, dan kemudian kebakaran hutan, yang ketiga tanah longsor, dan yang keempat puting beliung. Untuk di tahun 2021, sepanjang tahun 2021, hasil rangkuman data dari BPBD dan hasil olah data dari Tribun Kaltara bahwa pada intensitas bencana terjadi lebih banyak pada bulan Mei 2021 lalu. Untuk beberapa jenis bencana yang ada, yakni yang paling rawan yaitu bencana banjir dan kebakaran. Hasil olah data dari BPBD Kabupaten Malinau ditemukan bahwa selama sepanjang 1 tahun, 2 jenis bencana tersebut merugikan ratusan juta atau hampir mencapai miliaran rupiah. Kemudian untuk keluarga yang terdampak juga ada puluhan keluarga. Namun beruntung hingga saat ini tidak ada laporan korban jiwa dilaporkan sepanjang bencana alam yang terjadi atau bencana yang terjadi pada tahun 2021. Firda. Supri, selama setahun begitu apa saja peristiwa atau kejadian bencana yang terjadi di Malinau? Bisa Anda informasikan lebih detail? Baik, selama 1 tahun mengikuti perjalanan di Kabupaten Malinau, untuk jenis bencana yang seperti yang tadi disebutkan ada 2 jenis bencana, yakni banjir dan kebakaran yang paling rawan di tahun 2021 ini. Untuk peristiwa-peristiwa besar yang sempat terjadi dan menyita perhatian publik di Kabupaten Malinau maupun menjadi isu hangat dalam lingkup nasional, kami merangkum ada 5 jenis bencana yang terjadi di Malinau sepanjang 2021. Yang pertama ada banjir besar yang disebut-sebut sebagai banjir yang paling terbesar selama kurun waktu 20 tahun periode di Kabupaten Malinau, di mana pada Minggu 16 Mei 2021 terjadi bencana banjir yang mengakibatkan rata-rata wilayah pesisir termasuk ibu kota 4 kecamatan di sekitar ibu kota kabupaten tergenang banjir selama lebih dari sehari. Bencana banjir ini disebut sebagai bencana terbesar selama 20 tahun, di mana diperkirakan pada tahun 1998 bencana yang sama pernah terjadi, namun sifatnya lebih parah atau rumah-rumah warga terendam lebih parah dibanding pada tahun ini. Dan yang kedua ada bencana banjir lagi menduduki urutan yang kedua, yakni di mana pada berselang 5 hari setelah bencana banjir yang disebut sebagai bencana terbesar 20 tahun periode di Malinau, terjadi lagi banjir di perbatasan RI Malaysia di Kabupaten Malinau di Kecamatan Bau Hulu. Banjir merendam permukiman warga sekira kurang lebih 6 meter dan mengakibatkan akses antar desa di perbatasan tersebut terputus di Bau Hulu. Jembatan penghubung antar kedua desa tidak dapat dilalui karena arus air membawa jembatan rangka baja senilai dengan nilai kontrak kurang lebih 9,8 miliar. Di urutan selanjutnya ada bencana kebakaran yang rata-rata terjadi di wilayah perkotaan. Berdasarkan hasil olah data Tribun Kaltara, ada 1 bencana kebakaran yang terjadi di wilayah perbatasan Longpujungan juga pada bulan Mei, di mana ada 11 hunian yang terbakar. Dilaporkan tidak ada korban jiwa selama periode atau 5 kejadian besar yang terjadi hasil rangkuman data dari Tribun Kaltara, Fitla. Supri, bagaimana untuk kesiapan untuk mitigasi bencana atau penanggulangan bencana? Apakah saat ini sudah mumpuni di Malinau sendiri?
Baik Firda, kemarin tepatnya juga pada saat akhir tahun diadakan evaluasi terkait pola penanganan bencana di Kabupaten Malinau dan diakui oleh pemerintah sendiri, bahkan beberapa organisasi termasuk instansi yang berperan aktif dalam mencegah terjadinya bencana atau organisasi yang bergerak di bidang penanggulangan bencana, bahwa di Kabupaten Malinau sendiri untuk dua jenis bencana yang disebutkan tadi, yakni banjir dan kebakaran, peralatan masih sangat minim. Kemudian untuk SDM sudah mumpuni, namun fasilitas dan peralatan penanganan masih sangat minim. Berdasarkan catatan kami khusus untuk armada pemadam kebakaran di Kabupaten Malinau yang mengcover 15 kecamatan hanya terdiri dari 3 armada, dan termasuk beberapa peralatan atau sarana penanggulangan banjir untuk keperluan evakuasi penduduk itu juga sangat kurang. Di BPBD Malinau sendiri kemarin diinformasikan bahwa cuma ada 3 perahu evakuasi yang milik dari BPBD sendiri. Nah, ini menjadi catatan penting untuk pemerintah termasuk instansi-instansi yang bergerak di bidang penanggulangan bencana di Kabupaten Malinau ke depannya, agar fasilitas-fasilitas itu dapat dibenahi untuk di tahun-tahun mencegah kejadian yang sama di tahun-tahun mendatang. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Kaltara Muhammad Supri atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Wali Kota Medan, Bobi Nasution, menanggapi persoalan peredarnya kabar pasien positif varian Omikron di Medan. Bobi mengatakan pasien tersebut memang positif COVID-19, namun belum diketahui secara rinci varian virus corona yang ada di dalam tubuhnya. Ia pun juga memastikan pasien tersebut bukanlah warga Medan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Medan, ada Rehtin Ritonga di sana. Halo Rehtin. Halo, selamat siang, Firda. Rehtin, bisa Anda jelaskan mungkin bagaimana penjelasan lengkap dari Wali Kota Medan dan pihak rumah sakit sendiri terkait kabar penanganan pasien positif Omikron ini? Baik, pada Januari 2022 kemarin beredar kabar bahwasanya ada 1 pasien positif virus corona varian Omikron di Kota Medan. Dan pada hari itu juga Wali Kota Medan, Bobi Nasution, langsung mengecek kabar tersebut ke Rumah Sakit Royal Prima yang terletak di Jalan Ayahanda, Kota Medan. Dan berdasarkan hasil pengecekan tersebut, Wali Kota Medan, Bobi Nasution, memberi kejelasan bahwasanya pasien tersebut bukan merupakan warga Kota Medan, melainkan warga negara Inggris yang merupakan kru pesawat kargo yang akan terbang dari Inggris menuju Belgia. Tetapi dalam perjalanannya, pesawat kargo tersebut sempat singgah di Bandara Kuala Namu, sehingga seluruh kru pesawat tersebut harus menginap di Hotel Horizon yang terletak di sekitar Bandara Kuala Namu. Namun pada saat akan terbang lagi menuju ke Singapura, seluruh kru harus memberikan tes PCR. Tapi 1 orang ini hasil tes PCR-nya itu sudah kadaluarsa, sehingga harus tes PCR kembali. Dan ternyata hasilnya positif COVID-19. Dan kenapa kabar kasus Omikron di Kota Medan itu beredar? Karena Wali Kota Medan, Bobi Nasution sendiri mengatakan bahwasanya negara Inggris saat ini merupakan memiliki jumlah kasus varian Omikron terbesar, termasuk yang tertinggi juga di dunia. Jadi saat ini Pemko Medan bersama Rumah Sakit Royal Prima juga masih menunggu hasil dari Balitbangkes, Kementerian Kesehatan di Jakarta, untuk mengetahui secara detail hasil pemeriksaan apakah pasien tersebut positif varian Omikron atau tidak. Begitu, Firda. Rehtin, dengan adanya kabar pasien positif Omikron di Medan ini, apa langkah dari Pemko Medan sendiri untuk mencegah masuknya varian Omikron ke Medan? Baik, pemerintah Kota Medan sendiri, berdasarkan yang disampaikan oleh Wali Kota Medan, tetap melakukan pengecekan di perbatasan Kota Medan, salah satunya di Bandara dan juga di pelabuhan. Dan Wali Kota menekankan sejak antisipasi dilakukan sejak adanya isu beredarnya varian Delta hingga sampai saat ini yang beredar isu varian Omikron yang sudah masuk ke Indonesia. Dan
Beliau juga mengatakan Pemko Medan tetap melakukan swab antigen di perbatasan dan juga saat ini masih rutin melakukan swab antigen secara acak di pintu-pintu masuk kota Medan dan juga di berbagai tempat umum. Begitu, Firman. Ratin, apa saja perbedaan penanganan pasien Omikron dengan pasien terinfeksi COVID-19 pada umumnya? Baik, berdasarkan hasil wawancara kami dengan pihak Rumah Sakit Royal Prima, mereka mengatakan dari Kementerian Kesehatan sendiri telah mengeluarkan petunjuk untuk bagaimana penanganan pasien Omikron di Indonesia. Dan penanganan tersebut tidak jauh beda dengan penanganan pasien COVID-19. Dan mereka juga masih menunggu hasil dari Balitbangkes, sehingga nanti walaupun hasilnya negatif, pasien tersebut akan tetap dirawat di Rumah Sakit Royal Prima, karena saat ini status pasien tersebut OTG atau orang tanpa gejala dan tidak ada menunjukkan gejala sama sekali. Sehingga nanti hasilnya negatif atau positif, Rumah Sakit Royal Prima akan tetap melakukan isolasi selama 10 hari untuk pasien yang positif COVID-19 tersebut. Begitu, Tirta. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Medan, Rehtin Ritonga atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribuners, Rehtin juga sudah menghimpun keterangan dari Wali Kota Medan, Bobi Nasution, dan juga Direktur Pendidikan Rumah Sakit Royal Prima Medan, Farid Syahrian. Berikut liputannya untuk Anda. COVID-19 yang saat ini dirawat di Royal Prima, Bang. Iya, yang ingin kami sampaikan di sini betul warga negara Inggris pasien positif COVID-19 yang tadi ada isunya diduga Omikron. Namun di sini kami sampaikan kami masih menunggu hasil dari PCR-nya sudah dikirim ke Balitbangkes yang ada di Jakarta. Kami masih menunggu untuk konfirmasi varian apa warga negara Inggris ini terjangkit konfirmasi positif COVID. Mungkin salah satu isunya kenapa dibilang Omikron, karena mungkin ya, ini saya dengar isunya dia bilang Omikron, mungkin karena negara asal tujuan dari pasien COVID kita ini dari negara yang sedang lagi berkembang kasus Omikronnya, namun belum bisa kita pastikan varian apa yang ada di pasien COVID kita ini. Itu. Sebagai pelaku perjalanan antar negara tentu saja harusnya melalui tahapan karantina. Sebenarnya sudah berapa hari sih, Bang, di karantina di Horizon di Kuala Namu, Bang? Nah, ini bukan perjalanan wisata ataupun perjalanan ini dia sebagai kru pesawat dari pesawat kargo yang terbang dari Inggris ke Belgia menuju ke Singapura, namun around di Kuala Namu 1 malam, sempat menginap di Horizon di Kuala Namu. Namun karena surat PCR-nya sudah expired, jadi mengharuskan perusahaan itu untuk melakukan PCR ulang untuk terbang. Ini sekarang sudah ada edaran daripada Bapak Menteri Kesehatan terkait dengan penanganan Omikron di kita, di Indonesia. Nah, aturannya itu walaupun nanti dalam 2-3 hari ini dinyatakan positif, Bapak, mungkin kita akan memastikan dulu variannya benar Omikron atau tidak. Jadi kita masih tunggu dari Balitbangkes. Gejalanya ada menunjukkan gejala ke arah Omikron? Anda ada yang signifikan, Pak. Kalau gejala Omikron dengan tidak itu belum ada gejala yang signifikan. Yang gejalanya yang ada ya seperti biasa, tapi yang bersangkutan tidak memiliki gejala sama sekali. Cuma OTG dan akhirnya beliau karena positif dan warga negara asing harus kita lakukan isolasi. Usianya kan juga usia rentan nih, Bang, 60 tahun. Ya. Ada penanganan khusus dari rumah sakit misalnya? Kami dari rumah sakit tetap melaksanakan penanganan COVID seperti biasanya, artinya dokter tetap merawat, dokter penyakit dalam, dokter spesialis paru tetap merawat. Obat-obatnya sudah semua sesuai seperti biasa dengan pasien lain yang ada di Indonesia? Semuanya sama, tidak ada yang berbeda. Berarti belum tahu kita akan berapa lama dirawat ya, Pak? Paling tidak 10 hari, Pak. 10 hari itu pun tergantung hasil dari Balitbangkes. Harapan kita dari Balitbangkes bisa secepatnya hasilnya bisa bisa keluar dan nanti kita bisa pastikan. Siap. Harapannya seperti itu. Artinya nanti jika terjadi ada Omikron, penanganannya sama, baik ruangannya maupun dari Jutlak aturan penanganan COVID-19 untuk varian Omikron memang tak ada yang berbeda. Bang, izin putar nama ya, Bang. Tidak ada yang berbeda. Di ruang mana, Bang? Hari ini dirawat? Di ruangan isolasi kita di lantai 17. Lantai 17 ya, ruang isolasi lantai 17. Ya. Abang Direktur?
Saya pendidikan sekarang. Direktur pendidikan ya? Pendidikan. Baik. Ini kan rumah sakit pendidikan utama. Diduga melakukan pencurian listrik milik perusahaan listrik negara atau PLN, sambungan listrik di kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Prabu Mulih diputus paksa oleh tim operasional penertiban aliran listrik PLN Prayon Prabu Mulih. Pemutusan aliran listrik tersebut dilakukan pihak PLN sejak beberapa pekan lalu. Akibatnya aktivitas di kantor Disnaker dan juga Balai Latihan Kerja atau BLK menjadi terganggu. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Sumsel, ada Edison di sana. Halo Edison. Halo rekan Firda. Ya, Edison, bisa Anda informasikan bagaimana awalnya ini bisa ketahuan mencuri daya listrik dari PLN? Oke, dapat kami informasikan PLN di Dinas Tenaga Kerja ini diputus paksa karena tim operasi penertiban aliran listrik atau tim OPAL dari PLN Prabu Mulih melakukan razia ke rumah-rumah pelanggan termasuk ke Dinas Tenaga Kerja. Setelah melakukan razia ternyata di gedung Dinas Tenaga Kerja ini aliran listrik tidak memasuki meteran atau langsung ke bagian mesin-mesin dan alat-alat. Ini tanpa melalui meteran sehingga dikategorikan oleh PLN melanggar pelanggaran P3 atau mendapat aliran listrik tanpa melalui meteran yang disediakan oleh PLN. Ya, ini kondisi ini sudah terjadi sejak beberapa pekan yang lalu dan akibat kejadian ini pegawai di Dinas Tenaga Kerja tidak bisa melakukan aktivitas perkantoran. Demikian, Firda. Berarti saat ini memang pelayanan di Dinas Disnakers di Kota Prabu Mulih memang terganggu begitu ya, akibat adanya pemutusan arus listrik di sana. Kemudian apa tindakan dari pemerintah setempat, apakah juga akan membayar tagihan atau bagaimana informasinya? Baik, Firda, memang saat ini kondisi di kantor Dinas Tenaga Kerja ini para pegawai tidak bisa melakukan aktivitas karena laptop, listrik tidak bisa dinyalakan. Bahkan para pegawai terpaksa duduk di luar ruangan karena kondisi di dalam ruangan panas akibat AC dan kipas tidak bisa dinyalakan. Ini juga membuat para masyarakat atau yang ingin melakukan pelayanan ke Dinas Tenaga Kerja seperti mengadukan masalah tenaga kerja tidak bisa dilayani. Para pegawai terpaksa harus menumpang ke gedung sebelah Dinas Tenaga Kerja, yakni gedung Dikrenasda untuk mencarger laptop maupun peralatan lainnya. Nah, pemerintah Kota Prabu Mulih sendiri melalui wali kota mengatakan tidak bisa langsung membayarkan tunggakan listrik ini karena mereka perlu bantuan dari Kejaksaan Negeri maupun BPKP untuk menelaah apakah memang benar mereka melakukan pencurian atau tidak. Jikapun memang nanti memang melakukan pencurian, mereka ada dasar untuk menganggarkan untuk pembayaran tunggakan tersebut. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Sumsel Edison atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners Edison juga sudah menghimpun keterangan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Prabu Mulih, Insinyur Bambang Sukiaton dan juga Supervisor PLN Prabu Mulih bernama Basri. Berikut liputannya untuk Anda. Kita sementara ini di-stop ini Pak, diputus ya? Iya, benar. Itu jadi dilakukan oleh tim OPAL beberapa hari yang lalu. Itu alasan mereka melakukan pemutusan itu seperti apa? Bahwa pihak BLK dalam hal ini, Disnaker dalam ini BLK itu melakukan penyambungan liar. Itu. Nah, jadi sedang kami sesuai dengan SPK kontrak yang ada, perbaikan itu hanya penggantian itu di jaringan dalam. Itulah yang ada fotonya. Nah, apa sebab? Karena dari tahun 83 itu belum pernah ada perbaikan instalasi. Nah, dengan katakanlah ada perbaikan, ada bantuan peralatan mesin jahit komputer, otomatis kan itu menggunakan ini listrik. Nah, kalau itu listrik kita pakai dengan jaringan yang lama, kami khawatirkan terjadi kebakaran atau musibah. Itu walaupun katakanlah yang namanya mesin bubut logam itu dari pertama bantuan belum pernah bisa dipakai. Itu karena memang
apa namanya daya, saya nggak tahu kalau daya atau apa, tapi yang jelas sampai sekarang itu jurusannya juga belum ada. Dan itu dari tegangan sumber sampai ke KWH. Semua ditanggung sampai KWH rusak, itu tidak ada biaya pelanggan, itu jatuhnya ke instalasi bangunan. Instalasi bangunan itu hanya pelanggan. Perhitungan itu sesuai dengan sistem itu sekitar 285.655.237 rupiah. Itu total sesuai dengan sistem, Pak. Karena kita akan mengikuti sistem dan sesuai dengan temuan. Dengan adanya pelanggaran itu, langkah yang diambil oleh kalian kemarin Adalah kalau dalam sesuai SKD ini itu dilakukan pemutusan, Pak. Sampai ada penyelesaian. Dan kita juga sudah melakukan panggilan kedua. Panggilan kedua sudah kita lakukan pemanggilan. Kemudian apabila tidak ada penyelesaian juga, maka akan kita panggilan ketiga, Pak. Panggilan ketiga, kemudian panggilan ke-1, panggilan kedua, panggilan ketiga. Nah, seperti itu, Pak. Jadi kita juga melakukan pendekatan persuasif. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Hillary Brigita Lasut adalah sosok anak muda anggota DPR RI yang banyak menolong masyarakatnya di Sulawesi Utara. Baru-baru ini, Rabu 5 Januari, dalam postingan Instagramnya, Hillary menyoroti kasus orang hilang bernama Chris Dea Sifanya Simanjuntak atau yang lebih akrab dipanggil Dea. Dea merupakan warga lingkungan 1, Kelurahan Singkil, Kota Manado, Sulawesi Utara. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Manado, ada Fistel Muguan di sana. Halo, Fistel. Iya, halo rekan Firda. Ya, Fistel, bisa Anda informasikan terkait bagaimana untuk kronologi anak hilang yang dilaporkan oleh ibunya ini? Ya, memang setelah kami kunjungi di SPKT Polresta Kota Manado, memang benar ada laporan dari Ibu Dea bahwa anaknya hilang sejak akhir tahun, Jumat 31 Desember 2021, dan ibunya melaporkan kemarin 5 Januari 2021 di SPKT Polresta Manado. Dan itu menjadi sorotan dari anggota DPR RI Brigita Lasut, dan memang menjadi tugas dari polisi untuk mencari anak yang hilang ini. Dan memang saat ini sudah ditemukan oleh Polsek Tombulu dan sudah dilaporkan di SPKT Polresta Manado. Demikian, Firda. Fistel, bisa Anda informasikan di mana ditemukannya anak hilang bernama Dea ini? Ya, dia ternyata ditemukan di Desa Kamangta, Kecamatan Tombulu, Kabupaten oleh anggota Polsek Tombulu, dan dia bersama dengan rekan laki-lakinya yang diduga pacarnya, dan mereka tinggal menginap atau tinggal di rumah teman mereka yang ada di Kamangta, Desa Tombulu. Dan dari Polsek Tombulu sudah mengembalikan Dea ke SPKT Polresta Manado dan sudah dibawa oleh ibunya. Demikian, Firda. Kemudian bagaimana, Fistel, terkait pihak kepolisian sendiri terkait adanya anak hilang tersebut, bagaimana untuk proses pencariannya? Ya, setelah mendapatkan laporan dari Ibu Dea dari Polresta Manado, memang langsung melakukan pencarian dan ternyata ditemukan memang tidak berselang 24 jam karena dilaporkan kemarin siang, ditemukan tadi malam di Desa Kembes oleh Polresta Kota Manado. Gitu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Manado, Fistel Muguan, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, selanjutnya jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya.
Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Terima kasih Anda masih bersama kami di live update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Ribuan hama belalang kini terpantau melakukan migrasi memasuki wilayah kota Waingapu, ibu kota Kabupaten Sumba Timur pada Selasa 4 Januari. Ribuan hama belalang tampak terbang memenuhi udara di wilayah Kelurahan Kamba Jawa, Kecamatan Kota Waingapu pada Selasa sore sekira pukul 5 sore waktu Indonesia Tengah. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Pos Kupang, ada Rianong di sana. Halo Rian. Halo, siang Firda. Ya, siang Rian. Rian, bagaimana kondisi terkini di Kota Waingapu sendiri pasca imigrasinya ribuan hama belalang tersebut? Baik, Tribuners, dapat saya laporkan dari Kota Waingapu sejak tanggal 4 ribuan hama belalang memang migrasi masuk ke Kota Waingapu. Namun kondisi terkini pada hari ini saat ini baru saja hujan berhenti, dan karena kondisi hujan hama belalang tidak tampak saat ini di wilayah kota. Khususnya saya sedang berada di wilayah Kecamatan Kamba Jawa, Firda.
Riano, apakah memang fenomena migrasinya ribuan hama belalang ini memang sering terjadi atau bagaimana informasinya? Baik Fira, kalau migrasi, kalau di Kabupaten Sumba Timur sendiri, hama belalang ini bukan hal yang baru ya. Setiap tahun ada masanya ketika hama belalang muncul di Kabupaten Sumba Timur. Saat ini berdasarkan keterangan dari Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Timur, ada 3 kecamatan yang menjadi fokus penanganan hama belalang, yaitu di wilayah bagian utara Kota Waingapu ya. Tapi sejak hari Selasa, banyak hama belalang yang migrasi dari luar masuk ke kawasan Kota Waingapu, khususnya di wilayah Kelurahan Kambajawa. Demikian Firda. Bagaimana kemudian untuk masyarakat ini menyikapi adanya migrasi ribuan hama belalang di sana? Baik Firda, dapat saya laporkan masyarakat tidak bisa berbuat banyak. Namun pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian mereka sudah membentuk tim dan satgas baik di tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten untuk menyemprot atau melakukan penanganan terhadap hama belalang, Firda. Dan saat ini memang seperti yang sudah saya sebutkan tadi, konsentrasinya ada di 3 kecamatan. Namun sejak Selasa, ketika informasi bahwa hama belalang sudah masuk Kota Waingapu, dinas juga sudah mengambil langkah. Demikian Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Poskupang Riano atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Para generasi muda di Jayapura antusias berbelanja batik di satu pusat penjualan baju batik khas Papua pada Selasa 4 Januari. Antusiasme juga terlihat dari berbagai event-event yang ada di Kota Jayapura. Biasanya selalu menampilkan baju batik khas Papua sebagai salah satu produk UMKM lokal. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua, ada Aldi Bimantara di sana. Halo Aldi. Ya, halo Firda dan juga Tribunars. Memang benar sekali dilaporkan dari Jayapura, Papua. Ini minat generasi muda di Kota Jayapura untuk mengenakan batik ini sangat antusias sekali, terlihat berdasarkan pantauan saya di salah satu pusat gerai batik yang ada di Kota Jayapura. Ini masyarakat khususnya generasi milenial ini berbondong-bondong untuk datang membeli batik di pusat gerai batik yang ada di Kota Jayapura, Papua. Firda. Aldi, berdasarkan pantauan Anda di lapangan begitu, bagaimana untuk antusiasme masyarakat Kota Jayapura sendiri dalam membeli batik khas Papua? Ya, Firda dan juga Tribunars, memang benar sekali di Kota Jayapura sendiri seperti kita ketahui bahwa dalam berbagai pameran-pameran dan juga event-event besar selalu memang batik menjadi salah satu tonjolan utama dalam beberapa pameran-pameran yang sepanjang tahun diadakan di Kota Jayapura. Dan tidak hanya pameran, namun festival-festival yang biasa diadakan di Kota Jayapura juga biasa selalu mengusung batik sebagai nuansa ataupun tema utama dalam perayaan-perayaan festival-festival tersebut. Dan memang berdasarkan pantauan saya di salah satu pusat gerai batik yang ada di Kota Jayapura, ini warga Kota Jayapura khususnya anak-anak muda, generasi muda Kota Jayapura ini terpantau antusias untuk memilah-milih membeli batik kesukaannya, khususnya baju batik, karena memang mereka menilai ya berdasarkan wawancara saya kepada salah satu pemuda yang bernama Baldang ke gerai batik untuk membeli batik untuk keperluan pernikahan begitu, karena memang dinilainya memang generasi muda saat ini tidak perlu untuk merasa kolot begitu menggunakan batik, karena saat ini telah tersedia banyak sekali batik dengan berbagai motif begitu. Firda. Aldi, adakah mungkin pameran-pameran khusus begitu sebagai wadah pengrajin batik di Kota Jayapura? Ya, Firda dan juga Tribuners, memang benar sekali di Kota Jayapura sendiri beberapa bulan yang lalu baru saja selesai dengan event Pekan Olahraga Nasional dan juga Peparnas. Nah, di situ memang UMKM Papua terus bergejolak untuk menampilkan hasil kreasi mereka, salah satunya dengan batik juga. Kemudian kita tahu bersama bahwa di Kota Jayapura sendiri ada banyak sekali festival-festival tahunan yang ini tentunya menarik banyak minat kunjungan wisatawan, seperti contohnya Festival Danau Sentani yang diadakan sekitar bulan Februari dan Maret 2020 kemarin ya, namun memang sempat tertunda. Kemudian juga ada Festival Teluk Humboldt, ini juga salah satu festival-festival yang memang banyak sekali menarik kunjungan minat wisatawan, dan pada setiap kali event ataupun festival dan pameran ini selalu ditonjolkan batik-batik khas Papua, mulai dari batik bermotif burung cendrawasih, motif tifa dan juga lain sebagainya, yang tentunya ini menarik dan menambah nilai khasanah budaya sendiri di tanah Papua. Firda.
Lalu apabila para wisatawan ingin ke Kota Jayapura, adakah mungkin rekomendasi pusat toko batik yang mungkin bisa direkomendasikan untuk para Tribuners yang ingin ke sana? Ya, Firda dan juga Tribuners, memang menjelang awal tahun ini banyak sekali ya gerai-gerai yang baru dibuka juga di pusat Kota Jayapura. Hanya saja memang bagi Tribuners ataupun wisatawan yang ingin berkunjung ke Kota Jayapura, ibu kota provinsi Papua, kami juga dapat merekomendasikan untuk Tribuners membeli di salah satu pusat batik yang ada di Kota Jayapura, yakni Aneka Batik Papua. Di sini Tribuners bisa memilih motif batik Papua berbagai jenis, mulai dari motif burung cendrawasih, motif kuskus, kemudian motif ornamen-ornamen khas adat dari suku Sentani dan juga suku Biak yang memang dijual dengan harga yang variatif murah dan juga tidak memboros kantong tentunya. Demikian Firda untuk sementara laporan singkat saya terkait dengan animo masyarakat, khususnya para generasi muda untuk membeli batik di Kota Jayapura, Papua. Untuk sementara kembali ke Firda di studio. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Papua Aldi Bantara melaporkan langsung dari Kota Jayapura. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sebanyak 465 pejabat eselon 4 di OPD dan SKPD lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dilantik menjadi pejabat fungsional. Penyetaraan dan penyederhanaan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional ini sebagai bentuk transformasi birokrasi. Pelantikan dan pengambilan sumpah para pejabat untuk jabatan fungsional lingkup Pemprov Sultra berlangsung di Aula Bahtramas Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun News Sultra, ada Laude Ari di sana. Halo Ari. Halo rekan Ari. Halo. Rekan Ari, bisa Anda jelaskan mungkin bagaimana pelaksanaan mengenai pelantikan 465 pejabat eselon 4 ini menjadi jabatan fungsional? Ya, terima kasih Firda. Selamat sore Tribuners. Hari ini saya akan menguturkan terkait penyederhanaan atau pelantikan pejabat eselon 4 menjadi jabatan fungsional di lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi kemarin sekitar pukul 10 pagi hari Rabu kemarin tepatnya di Aula Bahtramas Kompleks Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara dilakukan pelantikan pejabat sebanyak 465 orang pejabat eselon 4 yang semula menduduki jabatan administrasi di pemerintahan dan di penyederhanaan dilantik menjadi pejabat fungsional. Kemarin itu pelantikannya selesai sampai sebelum zuhur, jadi ada pelantikan sudah selesai. Itu dan dilantik langsung oleh Ibu Sekda Haja Nur Endang Abbas. Begitu ya. Apa tujuan pemerintah Sulawesi Tenggara ini melakukan penyederhanaan jabatan tersebut, Ari? Ya, memang dari keterangan Ibu Nur Endang Abbas mengatakan bahwa penyederhanaan atau penyetaraan jabatan eselon 4 menuju ke jabatan fungsional itu sebagai rangka dalam reformasi birokrasi. Artinya nanti untuk jabatan ASN di eselon 4 itu tidak hanya memiliki jabatan di administrasi, bukan tidak lagi memiliki jabatan administrasi, tapi dia akan turun sebagai jabatan fungsional. Terus dalam program ini memang Provinsi Sulawesi Tenggara itu masuk sebagai dari 19 daerah provinsi dan 308 kota yang masuk dalam uji coba dalam penyederhanaan atau penyetaraan fungsi jabatan reformasi birokrasi.
Ari, apa pesan yang disampaikan pemerintah daerah untuk ASN yang dilantik menjadi jabatan fungsional ini? Ya, kemarin itu kita minta bahwa kepada para pejabat yang dilantik menjadi pejabat fungsional, tentunya mereka itu bisa melakukan kinerja yang lebih bagus, memiliki wawasan lebih banyak, terus kinerja mereka itu mereka mandiri, mereka tidak lagi terpaku pada kinerja mereka tidak terpaku pada satu pekerjaan, tetapi mereka akan banyak nanti pekerjaan yang mereka lakukan tergantung dari kredit poin yang mereka capai nanti dengan kinerja itu mereka tidak ada lagi pejabat yang mendapat jabatan karena mereka dengan pemimpin atau tidak kata Bu Sekjen, tapi itu tergantung dari kinerja masing-masing. Ya begitu. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun News Ultra Laude Ari atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Ari juga sudah menghimpun keterangan dari Sekretaris Daerah Sulawesi Tenggara Nur Endang Abbas. Berikut liputannya untuk Anda. Sudah hafal tadi definisi ini kan? Iya, betul sih. Iya. Ini Sulawesi Tenggara masuk ke dari 19 yang uji cobanya? Iya, uji coba, masuk 19. Ya, berarti kita juga bangga, kita juga senang. Pemerintah pusat itu kemudian menjadikan Sulawesi Tenggara itu percontohan untuk penyetaraan regulasi lingkungan jabatan administrasi. Terkait penyetaraan ini dalam rangka apa ini Bu? Ini kan ASN ini kan nanti pada akhirnya akan lebih itu sebuah profesi dan kemudian ASN itu akan mimpinya kita semua jadikan ASN yang berkelas dunia, sehingga dengan demikian dipersiapkan kalau struktural dia hanya bekerja sesuai dengan uraian jabatan, tapi kalau fungsional itu bisa bekerja lebih banyak dan lebih mandiri, lalu kemudian bisa lebih dari satu pekerjaan. Nah, jadi semuanya bisa dan kemudian dia akan lebih fokus kepada inovasinya, kreatif. Terkait fee proyek yang diserahkan saksi Taufik kepada terdakwa Akbar ini berapa saja jumlahnya dan tahun berapa saja diberikan? Ya, seperti terungkap dalam sidang lanjutan kemarin itu di tahun 2015 Taufik menyerahkan fee dari titipan para rekanan itu sebesar 5,4 miliar. Selanjutnya di tahun 2016 Taufik menyerahkan fee sebesar 9 miliar dan adapun di tahun 2017 sebesar sekitar 12 miliar. Demikian Firda. Jovitar, bisa Anda informasikan terkait adanya biaya yang harus diberikan untuk pengurusan dana insentif daerah dan dana alokasi khusus, berapa saja nilainya dan menurut saksi Taufik ini kemana biaya tersebut diserahkan? Ya, di dalam sidang tersebut juga terungkap bahwa Taufik diminta untuk memberikan sejumlah uang untuk mengurus dana insentif desa dan dana alokasi khusus. Adapun biaya pengurusan tersebut untuk dana insentif daerah yang sebesar 50 miliar itu dipinta sekitar 3M, sedangkan untuk mengurus dana alokasi khusus dengan pagu anggaran 7 miliar dengan fee sebesar 300 juta. JPU menanyakan itu atas permintaan siapa, namun Taufik menjawab tidak mengetahui siapa yang meminta tersebut. Namun kemungkinan juga itu atas perintah dari pihak Kementerian Keuangan atau orang perwakilannya. Namun JPU menanyakan siapa orang tersebut, lagi-lagi Taufik menjawab tidak mengetahui siapa yang menyuruh tersebut. Demikian Firda. Mengenai hubungan saksi Taufik dengan terdakwa Syahbudin, mantan Kadis PU ini, seperti apa informasinya? Ya, dalam sidang juga Taufik mengungkap bahwa hubungan dengan Akbar itu adalah dari pertemanan sejak bangku sekolah. Dari sana keduanya terjalin persaudaraan sehingga sudah dianggap sebagai keluarga. Hubungannya juga semakin dekat dengan mereka melanjutkan kuliah bersama pada tahun 96 dan 97 dan sampai saat ini Taufik menjadi orang kepercayaan dari Akbar maupun Agung Mangkunegara. Demikian Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Lampung Jovitar Husin atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Masyarakat yang datang ke ruang terbuka hijau atau RTH Kaca Mayang Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pekanbaru, kini bisa bermain sambil membaca di taman. Ada perpustakaan digital Putri Kaca Mayang dalam areal taman yang mulai beroperasi pada Rabu 5 Januari kemarin. Terdapat puluhan ribu koleksi buku digital yang bisa diakses dari aplikasi iPusnas milik Perpusnas. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru, ada Fernando Sikumbang di sana. Halo Fernando.
Oke, siang Firda. Ya, Fernando, bisa Anda informasikan, bisa diceritakan cara mengakses perpustakaan digital tersebut seperti apa informasinya? Oke Firda, dari informasi yang diperoleh dari pihak Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Pekanbaru, bahwa untuk masuk ke dalam perpustakaan digital tersebut, itu masyarakat tidak perlu membayar atau artinya gratis untuk masuk ke perpustakaan digital itu, karena posisinya juga berada di ruang terbuka hijau, Firda. Jadi posisinya berada di tengah ruang terbuka hijau Putri Kacamayang yang berada di pusat kota Pekanbaru. Untuk masyarakat sendiri cukup datang ke sana, bisa datang pada pukul 8 hingga pukul 16 sore, Firda. Dan untuk membaca aneka koleksi buku di sana, tersedia aneka buku, mereka bisa masuk ke dalam, cukup membawa gadget, dan juga nantinya ada petugas yang memberi arahan terkait koleksi-koleksi yang ada, buku yang ada di dalam perpustakaan digital tersebut. Ada juga 3 komputer yang bisa dijadikan media sebagai untuk membaca buku selama berada di perpustakaan digital tersebut, Firda. Dan juga para masyarakat bisa memakai gadget sendiri dan nantinya bisa meminta bantuan petugas di sana dengan menyambungkan via Wi-Fi. Begitu, Firda. Fernando, berapa total koleksi buku digital yang ada di perpustakaan digital ini? Oke, Firda. Seperti disampaikan oleh pihak Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Pekanbaru, bahwa sebenarnya perpustakaan digital ini merupakan hasil kolaborasi atau kerjasama antara Dinas Perpustakaan dan Arsip pemerintah Kota Pekanbaru dengan PT PJB PLTU Tenayan Raya, Tenayan. Jadi pembangunan dari perpustakaan ini memang berasal dari CSR dari perusahaan tersebut, Firda, dan koleksi-koleksinya ini merupakan kolaborasi antara pihak Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Pekanbaru bersama dengan Perpustakaan Nasional RI. Jadi untuk koleksinya sendiri jumlahnya mencapai puluhan ribu judul buku, dan itu bisa diakses langsung lewat aplikasi iPusnas yang judul bukunya bisa mencapai 67.000 judul buku, sedangkan untuk aplikasi digital iPekanbaru itu masyarakat bisa mengakses sekitar 8.000 buku. Sedangkan untuk koleksi buku fisik atau buku di dalam perpustakaan digital tersebut jumlahnya mencapai 300 judul buku, dan masyarakat bisa membacanya langsung di sana. Kemudian nanti setelah selesai bisa menaruh kembali bukunya setelah dibaca, dan bukunya tersebut aneka genre, ada buku novel, ada buku kepemimpinan, dan juga buku cerita, ada juga buku sejarah, serta buku tentang pertanian. Jadi ada berbagai genre sehingga masyarakat tidak akan bosan selama berada di perpustakaan digital yang berada di areal RTH Putri Kacamayang Kota Pekanbaru ini, Firda. Fernando, bagaimana pasca diluncurkannya perpustakaan digital Putri Kacamayang ini? Bagaimana untuk respons dari masyarakat sendiri? Oke, Firda, hasil dari pantauan tadi di lokasi memang pasca 1 hari usai peluncuran, karena peluncurannya baru dilakukan pada kemarin, tanggal 5 Januari 2022, dan diluncurkan langsung oleh Wali Kota Pekanbaru, Firdaus, bersama General Manager PT PJB PLTU Tenayan, Firda, pada hari Rabu kemarin, dan proses peluncuran berlangsung di lokasi tersebut, di mana masyarakat bisa melihat langsung aneka buku di sana. Namun memang seperti hasil pantauan tadi belum terlalu banyak masyarakat yang mengakses, maka Dinas Perpustakaan dan Arsip mengajak masyarakat untuk datang, karena masyarakat bisa membaca buku secara gratis di sana, baik buku fisik maupun mengakses buku secara digital di sana, Firda. Karena masyarakat cukup membawa gadget saja, nantinya bisa menyambungkan dengan jaringan internet lewat Wi-Fi, nantinya bisa menikmati aneka buku dari aplikasi iPekanbaru maupun
dari aplikasi Ipusnas, karena jumlah judul bukunya pun mencapai puluhan ribu, sehingga masyarakat tidak akan bosan untuk menikmati aneka buku tersebut sembari bersantai di sekitar areal ruang terbuka hijau Putri Kacamayang ini, Firda. Apalagi jadwal operasionalnya dari pukul 8 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Begitu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Pekanbaru Fernando Sikumbang atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribuners Fernando juga sudah menghimpun keterangan dari Wali Kota Pekanbaru bernama Firdaus terkait adanya pembukaan dari perpustakaan digital Putri Kacamayang ini. Berikut liputannya untuk Anda. Meresmikan perpustakaan digital yang kita tempatkan di Taman Kota. Maksud kita supaya lebih mendekatkan kepada masyarakat kita, terutama kepada pelajar dan pemuda kita, mahasiswa kita, untuk mengakses kepada buku. Di dalam jaringan yang kita sudah terkonek dengan perpustakaan digital daerah Pekanbaru, kita memiliki 8.000 buku digital. Kemudian juga kita terkoneksi dengan perpustakaan digital nasional dengan 60.000 buku. Artinya di perpustakaan digital yang ada di Taman Putri Kacamayang ini, masyarakat kita bisa mengakses lebih dari 70.000 buku ya, untuk bisa dibaca. Dan ini juga kita akan tingkatkan, kita bisa terhubung dengan perpustakaan-perpustakaan di dunia, terutama nanti perpustakaan-perpustakaan yang maju, baik di Mesir maupun juga di Jazirah Arab, kemudian juga di benua Amerika maupun juga Eropa, termasuk juga di Tiongkok dan lain-lain. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya, Fernanda Wakil Bertugas, pamit undur diri. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.